Halo, nama saya Muhammad Zaki Jalaji. Saya berasal dari Prodi Film dan Televisi, kelas B Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang internet. Nah, secara umum, internet sendiri adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Eh, Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol dan Internet Protocol Suite yang biasa kita kenal dengan istilah TCP dan IP. Selain secara umum tadi, ada juga beberapa ahli yang menurut mereka internet itu memiliki arti sendiri. Seperti menurut Utomo, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. Begitu. Nah, kemudian menurut si Haywood, internet adalah istilah teknologi yang muncul mulainya pada akhir tahun 60-an, yaitu pada saat United States Department of Defense memerlukan suatu standar baru dalam melakukan komunikasi internet working. Setelah kita mengetahui pengertian internet itu sendiri dan juga internet menurut beberapa ahli, mari kita beranjak ke sejarah internet. Untuk sejarah internet itu sendiri, perkembangan pertama kali pada tahun 1969 itu oleh ARPANET. ARPANET sendiri adalah Biro Pertahanan US. Untuk yang kedua, kemudian internet itu berkembang pada tahun 1974, di mana internet sudah bisa mengakses di 62 komputer di satu tempat. Nah, kemudian pada tahun 1987 itu sudah mencapai sekitar 28.000 komputer. Kemudian internet mulai masuk ke dalam multimedia pada tahun 1990-an, akan tetapi hanya berupa teks saja dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Begitulah sejarah singkat internet. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih yang dibutuhkan oleh si internet itu. Nah, yang dibutuhkan yang pertama ada perangkat. Perangkat itu berupa komputer. Nah, yang kedua ada media. Media itu sendiri berupa seperti ada kabel telepon, terus kabel mandiri, dan juga ada wireless. Nah, yang ketiga yang dibutuhkan oleh si internet adalah Internet Service Provider atau yang kita sering sebut dengan ISP. ISP sendiri adalah sebuah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Begitu. Dengan adanya jasa ini kita dapat mendapatkan jalur internet online setelah menghubungkan komputer kita dengan komputer servernya. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaksesan internet dan cara internet itu bekerja. Yang pertama, pengaksesan internet. Pengaksesan internet ada 3 cara, yaitu pertama dengan bandwidth. Bandwidth adalah ukuran data yang bisa diakses dalam sekali jalan. Nah, yang kedua ada baseband. Baseband adalah koneksi lambat yang hanya mengizinkan satu data dalam mengaksesnya dan terbatas dalam bentuk teks. Begitu. Kemudian yang ketiga ada broadband. Broadband adalah koneksi kecepatan tinggi yang mengizinkan beberapa sinyal dikirimkan dalam waktu yang sama. Begitu. Kemudian yang kedua itu kita membahas tentang cara internet bekerja. Cara internet bekerja yang pertama ada ISP. ISP atau Internet Service Provider yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, adalah lembaga nasional yang menyediakan layanan internet. Contohnya AT&T, WorldNet, Earthlink, Telkomsel, begitu. Yang kedua ada
wireless internet and service provider. Itu penyedia jasa layanan internet namun berada pada tempat umum seperti pada bandara, pada stasiun, begitu. Yang ketiga ada internet backbone. Internet backbone memiliki kapasitas data dan jaringan yang besar seperti contohnya AT&T, Sprint, Teleclub. Nah, yang terakhir, yang keempat ada internet 2, yaitu pengujian atau riset terhadap jaringan baru. Begitu. Nah, setelah tadi membahas tentang pengertian, sejarah, kemudian yang dibutuhkan oleh internet, akses dan cara kerja internet, sampailah kita kepada materi yang terakhir, yaitu jaringan-jaringan yang dibutuhkan oleh internet. Yang pertama ada LAN. LAN sendiri memiliki ciri-ciri hanya mencakup wilayah lokal. Yang kedua, menghubungkan perangkat ke internet dengan sederhana. Yang ketiga, membutuhkan kabel UTP, hub, switch, dan lain-lain. Yang kedua, ada jaringan MAN. MAN sendiri mencakup area yang lebih luas daripada LAN. Biasanya menghubungkan jaringan dari satu kota ke kota lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, memerlukan operator telekomunikasi. Kemudian jaringan yang ketiga ada jaringan WAN. Jaringan WAN mencakup wilayah yang luas dan teknologi yang canggih, menghubungkan jaringan ke negara lain dan menggunakan kabel fiber optik. Nah, jaringan yang keempat ada WWW. WWW adalah kumpulan sumber daya internet, ada FTP, Telnet, dan Usenet. Yang WWW menampilkan grafik, suara, video, dan teks, dan menggunakan HTTP. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.